Hai teman-teman pejuang lip. Kali ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi ya. Di sini ada dental unit ya. Bagaimana cara pemakaiannya dan cara perawatannya. Sebagai perawat gigi kita harus bisa merawatnya seperti itu ya. Kemudian ini tipe-tipe dental unit ya, ada tipe fix, pedestal, ada tipe German-Bed, ada tipe mobile, tipe konsol, sama tipe portable gitu ya. Kemudian bagian-bagian dental unit ada dentist chair, separator, contra angel handpiece, slow end handpiece, saliva ejector, three-way syringe, pores, dental chair, tray itu meja, terus dental light, lampu, sama food control ya pijakannya ya. Kemudian ada dentist chair atau patient chair. Kemudian ciri-cirinya bentuknya seperti kursi, terbuat dari busa dilapisi bahan kulit sintetis ya biasanya. Tempat duduknya yang bisa dinaik turunkan dan sandarannya bisa direbah berdirikan. Panjangnya sekitar 1,2 sampai 2 meter. Pemeliharaannya biasanya didesinfeksi aja menggunakan dibersihkan dari dental chair ya. Biasanya tekniknya disemprot terus disekat terus semprot lagi pakai alkohol gitu. Kemudian three-way syringe, ciri-cirinya ada handle sampai ujungnya terbuat dari stainless steel. Terus kegunaannya untuk memberikan udara atau air atau kombinasi semprotan dan udara. Jadi penyilannya ada dua, yang satu keluar udaranya, satunya keluar airnya. Kemudian pemeliharaannya dibersihkan handle-nya sampai ujungnya menggunakan alkohol 90%. Kemudian lampunya kegunaannya sebagai sumber penerang atau penyiraran. Kemudian ini kan bisa diganti dengan warnanya jika tidak ada. Kemudian pemeliharaannya cukup tangkainya dilap dengan alkohol seperti itu. Kemudian contra angel handpiece, kegunaannya untuk menghapus bagian enamel karang gigi dan plak atau lubang pada lubang gigi. Kemudian pemeliharaannya dibersihkan handle-nya sampai bagian ujung serta bol yang sudah digunakan itu tadi. Kemudian slow and speed handpiece, kegunaannya untuk menghilangkan karies gigi dan melakukan profilaksis pada gigi. Pemeliharaannya sama, airnya dibersihkan di bagian ujungnya dan bornya juga disterilkan. Kemudian saliva ejector itu biasanya suction gitu dokter ya. Kemudian untuk menghisap saliva, air liur pada kavitas hingga membuat daerah kerja menjadi kering seperti itu. Pemeliharaannya ujungnya dicuci dengan air lalu didesinfeksi dengan alkohol. Kemudian dentist chair itu kan kursi dokter ya, cuma dilap aja. Kemudian separator, ini dia penggerak dental unit. Pemeliharaannya periksa separator selama 1 bulan sekali. Ini yang letaknya di lantai belakang atau samping kiri yang ada kotaknya itu biasanya. Kemudian foot control itu untuk mengatur kecepatan menggerak, biasanya untuk menggerakkan handpiece kalau kita ngebur-ngebur apa ngebras gitu. Pemeliharaannya periksa foot control 1 bulan sekali dan dibersihkan setelah pemakaian seperti itu. Lalu tray itu mejanya ya untuk meletakkan alat dan ganjel selama operator bekerja. Kemudian pemeliharaannya cukup didesinfeksi dengan alkohol. Selanjutnya bowl atau spitun, biasa disebut dengan cuspidor gitu ya, untuk membuang air kumur-kumur pasien. Pada perawatan, pemeliharaannya bersihkan kemudian sekitarannya dengan air kemudian didesinfeksi ya. Sumber tenaganya itu ada yang dari listrik, ada yang dari udara, kemudian ada yang dari air. Listrik itu seperti yang sistem elektrik kayak misalnya lampu, valve elektrik, sistem hidrolik, mikromotor. Kemudian naik turun itu juga pakai listrik ya, kan ada
hidrolisnya ya. Terus tenaga udaranya itu pemeriksaan pada semua sistem dengan tekanan udara, biasanya kan berasal dari kompresor seperti itu. Lalu sumber tenaga airnya yang digunakan untuk pendinginan turbin jet atau water jet, spray jet, pembuangan kotoran. Kemudian tekanan pada panel 1 atmosfer. Tata letaknya seperti ini ya teman-teman. Ya, semangat untuk para pejuangnya. Sekian dari saya, sukses selalu.